Perbaikan akses jalan di Desa Baturagung di Kabupaten Gerobokan yang terputus akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Kebut. Jelang one way, truk besar dilarang melintas di jalur mudik di Kabupaten Sragen. Tahu bakso bandeng, oleh-oleh khas Semarang yang wajib dicoba oleh pemudik. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gisel Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi akibat tega membunuh kekasihnya. Pelaku sempat berupaya menghilangkan jejak kejahatan dengan menyembunyikan jenazah korban selama 6 bulan hingga akhirnya menjadi kerangka. Raffi Ramadan, pemuda berusia 24 tahun warga Kretek Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi akibat tega membunuh kekasihnya. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada 24 September 2024 lalu, namun kejahatannya baru terungkap setelah 6 bulan kemudian. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh korban karena emosi, kerap dikasari korban selama 5 tahun hidup bersama. Hingga pada hari kejadian, korban memukuli tersangka dengan gagang sapu akibat membiarkan tahu bakso gosong saat digoreng. Tak kuat terus dikasari, tersangka pun mencekik korban hingga meninggal dunia dan menyembunyikan jenazah korban di salah satu kamar di rumah kontrakan mereka. Selama 6 bulan, jenazah korban disembunyikan tersangka hingga menjadi kerangka. Akhirnya tersangka melakukan pembunuhan karena sebelumnya korban Inggal Dika Puspita dalam menjalin hubungan pacaran sering melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka, dan tersangka ingin menguasai barang-barang milik korban Inggal Dika. Seperti itu ya motifnya. Jadi ini memang kalau sesuai keterangan dari pelaku, dalam hubungan pacarannya itu memang sudah tidak sehat, dalam arti sesuai keterangan dari tersangka bahwa si korban juga pernah melakukan penganiayaan terhadap tersangka. Tersangka mengaku sengaja menyimpan jenazah korban karena berniat hendak menguburkannya. Namun upaya menguburkan jenazah korban itu terkendala lahan yang tidak dimiliki tersangka. Di situ saya sudah kepikiran untuk segera menguburkan korban. Akan tetapi saya tidak punya lahan untuk itu, Pak. Kalau misalnya pekarangan di sebelah rumah ayah saya itu masih punya ayah saya, mungkin saya kuburkan di situ. Akan tetapi saya masih bingung waktu itu dengan mau dikuburkan di mana. Jadi dengan itu saya putuskan untuk menyimpan sampai saya menemukan tempat yang tepat untuk menguburkan. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari kecurigaan keluarga yang tak pernah bertemu korban dalam waktu lama. Setelah dilaporkan kepada polisi, akhirnya terungkap korban telah meninggal dunia akibat dibunuh kekasihnya sendiri. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Sorotan lainnya, saudara, Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah yang digunakan untuk praktik mengoplos LPG bersubsidi. Polisi mengamankan 3 pelaku beserta ratusan tabung LPG sebagai barang bukti. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menggerebek sebuah rumah di wilayah Cilacap Selatan yang menjadi tempat praktik pengoplosan LPG bersubsidi 3 kg ke dalam tabung LPG 12 kg. Oleh pelaku, tempat itu disamarkan dengan berkedok pangkalan LPG. Modus yang digunakan oleh para pelaku yakni dengan membeli LPG bersubsidi 3 kg, kemudian menyuntikkan isi LPG tersebut ke dalam tabung ukuran 12 kg kosong. Kemudian tabung yang telah diisi tersebut diberi segel dan pengaman palsu
lalu dijual kepada pelanggan dengan isi yang tidak sesuai takaran. Praktik curang tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku yakni Sudarto, Sugiyatno, dan Jatmiko, semuanya warga Kabupaten Cilacap dan dimulai sejak 4 tahun lalu. Dengan kedok pangkalan LPG, mereka dengan leluasa menjual LPG bersubsidi maupun non-subsidi dan telah memiliki banyak pelanggan. Modus operandinya mereka membeli tabung kosong yang 12 kilo, kemudian dipindahkan dengan beberapa alat dari yang 3 kilo ke 12 kilo. Dari situ yang bersangkutan mendapatkan itu kurang lebih per tabungnya 70 sekian ribu, 76.000. Kemudian ini kita lakukan sekaligus dalam rangka menyambut bulan puasa, kita menghindari atau mencegah terjadinya spekulasi atau pedagang-pedagang yang nakal yang tentunya sangat merugikan. Dari praktik pengoplosan LPG bersubsidi tersebut, para pelaku mendapat keuntungan cukup besar. Ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas yang diubah ke Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara atau denda 60 miliar rupiah. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, akses jalan Desa Baturagung di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang putus akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang mulai diperbaiki. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan memprediksi perbaikan jalan rampung tersambung sebelum Lebaran tiba. Putusnya akses jalan Desa Batur Agung di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada 16 Maret 2025 sempat membuat warga terisolasi hingga harus menggunakan perahu saat melakukan aktivitas. Kini, akses jalan yang terputus tersebut hampir tersambung kembali. Puluhan pekerja dikerahkan dan sejumlah alat berat dimanfaatkan menguruk tanah untuk meratakan jalan yang sebelumnya tergerus banjir sedalam 4 meter dengan panjang 40 meter. Untuk itu menjelang Lebaran ini, mungkin dari saran-saran teman-teman semua dan dari Bapak Bupati untuk menginstruksikan agar badan jalan sementara harus dibikin dulu sehingga akses warga di bagian sisi utara jebolan dan mau ke selatan bisa terakses. Ya, ini untuk hari ketiga ini sudah hampir menutup. Ya, diharapkan 2-3 hari nanti akses warga bisa untuk lewat minimal roda 2 lah. Mobil juga bisa kalau nanti sudah agak rata. Ya, nanti di hari raya warga bisa untuk mengakses jalan. Sebagai satu-satunya akses, warga berharap jalan yang putus bisa segera selesai. Mereka ingin bisa merayakan momen Idul Fitri dengan normal setelah 2 pekan terisolasi akibat banjir. Akan mulai juga diperbaiki. Setelah sebelum hari Lebaran di jalan. Harapannya Pak? Harapannya ya terbaik. Harapannya Lebaran sudah selesai gitu Ya, Pak? sudah selesai. Kenapa Pak? Ya mungkin ya ada hari Lebaran kan bisa dilewati sana sini. Diharapkan kondisi cuaca membaik agar perbaikan jalan bisa segera rampung. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Jelang one way, truk besar dilarang melintas di jalur mudik di Kabupaten Sragen. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng, Saudara, bersama saya, Gessi Lutfiah. Sebelum rekayasa one way atau satu arah di arus mudik diberlakukan, Satlantas Polres Sragen menyekat dan meminta truk sumbu 3 non-sembako dan non-BBM yang melintas di jalur mudik untuk berputar balik.
Semua jenis kendaraan truk besar sumbu 3 dilarang melintas di jalur mudik baik jalur arteri maupun tol di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah hingga 8 April mendatang. Satlantas Polres Sragen menyekat dan memeriksa sejumlah truk besar sumbu 3 yang melintas dan meminta untuk putar balik. Terdapat 3 titik terkait larangan truk sumbu 3 melintas di jalur mudik, yakni Jalan Raya Gemolong, Eksit Tol Timur Sragen, dan di Jalan Raya Sukowati, depan SPBU Pilang Sari. Selain meminta truk berputar balik, terdapat kantong-kantong parkir besar yang telah disiapkan oleh Dinas Perhubungan dan Polres Sragen untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik dan balik Lebaran. Ketika masih ada pelintasan dari sumbu 3 atau lebih yang melintas di wilayah kami yang tidak mengangkut barang-barang yang diperbolehkan oleh SKB 3 Menteri, maka kami akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk meminggirkan, melarang, dan memutar balik. Larangan truk sumbu 3 melintas di jalur mudik diperlakukan juga untuk mencegah kecelakaan karena kendaraan sumbu 3 kerap melebihi muatan dan rawan terjadi kecelakaan. Nugro Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Semarang memfasilitasi 7 bus mudik gratis bagi warga Kota Semarang yang bekerja di sekitar Jabodetabek. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, melepas 7 bus mudik gratis yang akan menjemput warga Kota Semarang perantau yang bekerja di sekitaran daerah Jabodetabek. Agustina mengatakan, pemerintah Kota Semarang rutin menyediakan program mudik gratis agar masyarakat menggunakan transportasi umum untuk menjamin keselamatan pemudik. Dan selama perjalanan juga disediakan logistik makanan untuk pemudik. Masing-masing bus yang disediakan pemerintah Kota Semarang untuk mudik gratis ini bisa menampung 50 orang. Dan masyarakat yang telah mendaftar mudik gratis dari berbagai kalangan profesi dan diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta. Layanan mudik gratis ini sepenuhnya didanai menggunakan APBD Kota Semarang. Kita kepingin pendetolan kita yang ada di Jakarta utamanya, atau yang ada di luar Jawa kemudian bisa mendarat di Jakarta, kita bawa kembali ke Semarang dalam keadaan yang selamat dan gratis. Dan di tengah-tengahnya itu ada diberi juga makan, kalau yang puasa juga pada saat buka puasa atau ketika melewati sahur, itu pemerintah kota menyiapkan, dan anggarannya dari Dinas Perhubungan itu sudah ada. Ini murni dari APBD. Sedangkan untuk arus balik, pemerintah Kota Semarang akan menyediakan 5 armada bus yang diberangkatkan di Terminal Mangkang dan dijadwalkan pada 10 April 2025. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah atau RJBT memprediksi konsumsi gasolin di Jateng DIY naik hampir 20% pada Lebaran 2025 ini. Hal tersebut seiring dengan peningkatan perjalanan kendaraan pribadi saat mudik Lebaran. Konsumsi BBM jenis gasolin yakni Pertalite dan Pertamax seri selama mudik Lebaran akan meningkat. Area Manajer Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan memprediksi konsumsi BBM gasolin naik hingga 20% dibandingkan dengan rata-rata harian normal. Sementara untuk ketahanan pasokan gasolin 13 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Namun untuk konsumsi gas oil diprediksi turun 14% dibandingkan dengan rata-rata normal di Jateng DIY. Pemicunya karena turunnya aktivitas logistik, yakni pembatasan kendaraan logistik non-sembako saat arus mudik dan balik Lebaran. Selain itu, aktivitas industri juga libur selama Lebaran. Dan untuk ketahanan pasokan gas oil 20 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kemudian untuk proyeksi kenaikan sendiri, kami prediksi untuk bensin itu akan naik hampir 20%.
kenaikannya untuk semua jenis bensin ya, mulai dari Pertalite sampai dengan Pertamax series. Untuk gasoil atau diesel itu akan turun sebesar 14%. Itu dikarenakan ada pembatasan pemberlakuan perjalanan untuk kendaraan logistik, kemudian aktivitas industri juga dihentikan selama libur 2 minggu itu, jadi akan ada penurunan 14%. Sementara untuk konsumsi BBM industri diprediksi turun 7%, namun untuk pelayanan KAI dan Pelni diprediksi naik 5 hingga 10%. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Tahu bakso Bandeng, oleh-oleh khas Semarang yang wajib dicoba bagi pemudik. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada anak muda, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah mengajak mahasiswa untuk berani menjadi pengusaha dengan memanfaatkan teknologi dan jangan takut gagal. Di hadapan mahasiswa, Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Tengah, Teddy Agung Tirtayadi memberikan semangat untuk generasi muda agar berani memulai usaha dan jangan takut gagal. Di era digital, mahasiswa bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Karena tantangan ke depan dengan banyaknya tenaga kerja produktif, maka harus tercipta banyak lapangan pekerjaan. Dan menyikapi banyaknya persaingan, maka sebagai seorang wirausaha dituntut untuk berpikir strategis, kreatif, dan inovatif agar usaha yang sudah dibangun bisa eksis. Mengenai bisnis. Jadi untuk adik-adik juga bisa lihat dari segi poin-poin apa yang bisa kita kembangkan untuk menjadi istilahnya punya bisnis yang sukses. Kuncinya memang biar sukses untuk mahasiswa. Tadi ada 6 kunci jawara. Ya, jadi mungkin dari dijabarkan tadi jawara dari mulai fail fast jadi jawara itu dari jatuh bangkit lagi sampai poin adaptif dan lain-lain. Sangat paham sekali sih, materinya bisa diterima dengan. Ada keinginan untuk jadi pengusaha tuh? Mungkin untuk kedepannya punya arahan atau untuk berusaha. Ingin? Ya, usaha apa? Mungkin usaha makanan sih yang baik. Lewat kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat mahasiswa untuk menjadi pengusaha muda yang tangguh, karena untuk menjadi sukses maka pengusaha muda jangan takut gagal. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, menjelang Lebaran, perajin kue kering di Kabupaten Blora, Jawa Tengah kebanjiran pesanan. Setiap hari permintaan kue kering bisa mencapai 50 toples. Jelang Lebaran seperti saat ini, perajin kue kering kebanjiran pesanan. Salah satu perajin kue kering yang mengalami peningkatan permintaan adalah Yayu Suciati Ningrum. Dalam sehari, permintaan kue kering bisa mencapai 50 toples. Yayu yang sudah membuka usaha rumahan kue kering sejak 25 tahun ini bahkan terpaksa menolak pesanan karena kewalahan. Menurutnya, kue kering yang banyak diminati adalah jenis nastar dan kue kacang. Untuk memenuhi banyaknya permintaan, Yayu saat ini mempekerjakan 2 orang tetangganya. Alhamdulillah, selama 25 tahun saya bikin kue kering. Tiap bulan kurang lebihnya antara 800 sampai 1000 toples pesanan. Kalau di bulan Ramadan ini mendekati Lebaran, meningkat atau enggak? Ya, meningkat. Bisa berapa Bu peningkatannya? Bisa 100 toples, 150 toples setiap tahunnya. Ya. Setiap Bu. Yang paling diminati apa Bu? Diminati kue nastar sama kue kacang. Per hari pesanan berapa Bu kira-kira? Bisa Lebaran ini. Perharinya 40 toples sampai 50 toples.
Bagi Anda yang ingin mencicipi kue kering milik Yayu Suciati Ningrum ini dijual mulai dari Rp40.000 hingga Rp55.000 tergantung jenis kue untuk satu toples dengan ukuran 800 gram. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, kuliner Kota Semarang tak hanya sebatas lumpia ataupun wingko, namun tahu bakso Semarang juga tak boleh dilewatkan untuk dijadikan oleh-oleh khas Semarang. Jika biasanya tahu bakso berisi adonan daging sapi ataupun ayam, kali ini ada varian baru yang wajib Anda coba, yakni tahu bakso bandeng. Seperti apa kira-kira lezatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Tahu bakso dari Kota Semarang umumnya dibuat dari tahu dan bagian dalamnya diisi dengan bakso dari daging dan tepung. Namun di tangan Petrus Sugianto, tahu bakso olahannya menggunakan bahan baku ikan bandeng. Untuk proses pembuatannya tak jauh beda dengan tahu bakso pada umumnya. Ikan bandeng yang sudah dibersihkan dan diambil durinya, kemudian dihaluskan, dicampur dengan tepung dan diberi bumbu hingga berbentuk adonan. Selanjutnya adonan dimasukkan ke bagian dalam tahu yang sudah digoreng ataupun dikukus. Untuk pengemasan tahu bakso bandeng ini, Petrus memilih dengan cara divakum agar kualitasnya terjaga dan tahan lama. Saat pesanan tahu bakso bandeng meningkat, setiap hari Petrus harus menyediakan 25 kg ikan bandeng dan 1.600 biji tahu pong sebagai bahan baku. Kami kira kayaknya belum ada untuk khusus pengolahan tahu bakso bandeng. Kebanyakan dari ikan-ikan biasa, tapi kalau kepunyaan kita bikin adalah inovasi dengan daging bandeng. Untuk peminatnya sangat besar. Untuk keluar Jawa yang paling besar itu permintaan di daerah Bali. Tahu bakso bandeng ini bisa Anda nikmati dengan cara dikukus ataupun digoreng sesuai dengan selera. Udah cocok, gurih, enak. Dari bandeng gimana nih ya? Iya, dari rasanya bandeng. Gimana rasanya? Gurih banget, enak banget, gurih, pas lah. Enggak yang asin banget, enggak yang kurang asin atau hambar, enggak. Ini pas. Bumbu rempah-rempahnya kerasa? Kerasa banget. Untuk harga tahu bakso bandeng isi 10 buah dibanderol Rp30.000 per bungkus. Bagi Anda yang berada di Kota Semarang, tak boleh melewatkan kuliner tahu bakso bandeng ini karena tak hanya cocok untuk dijadikan camilan saat lebaran, namun juga bisa dijadikan alternatif oleh-oleh untuk teman ataupun kerabat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.